Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahim Ilong Tabayuni. Saya berasal dari kelas 10 MIPA 1. Kali ini saya akan membahas tentang persebaran agama Islam di Indonesia. Sebagaimana kita tahu, ada beberapa teori tentang persebaran agama Islam di Indonesia. Teori yang pertama ialah teori Persia atau teori Iran. Teori ini dikemukakan oleh Hussein Jayadiningrat berdasarkan dari bukti ejaan dalam tulisan Arab dan penggunaan gelar Syah yang dipakai oleh Raja Malaka pada abad ke-13. Teori yang kedua ialah teori Gujarat. Teori ini dikemukakan oleh Sucipto Wiryo Suparto, Snokhugroje, dan Mukwet. Teori ini berdasarkan dari batu nisan yang terbuat dari marmer yang ditemukan pada makam raja-raja Samudra Pasai dan makam Maulana Malik Ibrahim di Gresik. Teori yang ketiga ialah teori Mekah atau teori Mesir. Teori ini dikemukakan oleh Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau yang biasa dikenal sebagai Hamka. Beliau berpendapat dari gelar yang dipakai oleh raja-raja Mesir dipakai juga oleh raja-raja yang ada di Samudra Pasai. Gelar tersebut adalah gelar Al-Malik. Serta sebagian besar penduduk Indonesia yang menganut agama Islam bermazhab Syafi'i. Dalam beberapa sumber ada teori yang keempat, yaitu teori Cina. Dalam penyebarannya ada beberapa metode, yaitu metode yang pertama adalah metode perdagangan. Para pedagang berdagang di Indonesia, kemudian menyebarkan agama mereka. Metode yang kedua adalah pernikahan, melalui pernikahan, sehingga para pedagang yang berdagang tersebut akhirnya menetap di Indonesia dan menikahi wanita-wanita pribumi, dan terbentuklah keluarga-keluarga Muslim. Yang ketiga melalui pendidikan, didirikannya pondok pesantren. Yang keempat melalui kesenian, penyebaran melalui kesenian seperti wayang kulit dan kesenian lainnya. Yang kelima melalui tasawuf, dan yang keenam melalui politik. Nah, sekarang kita akan membahas petanya. Yang pertama adalah persebaran agama Islam di Sumatera. Di Indonesia, daerah yang pertama kali dimasuki oleh agama Islam adalah Pasai dan Perlak. Nah, daerah itu yang pertama kali dimasuki karena daerah itu terletak di tepi Selat Malaka. Kemudian Persia dan Gujarat yang juga beragama Islam akhirnya memutuskan untuk menetap di bandar-bandar di sepanjang Sumatera Utara. Kemudian mereka menikahi wanita-wanita pribumi dan yang sebelumnya telah diislamkan. Kemudian terbentuklah keluarga-keluarga Muslim. Kemudian pedagang yang berasal dari India atau lebih tepatnya bangsa Arab mengajarkan ajaran Islam kepada raja-raja. Ketika sang raja masuk Islam, banyak pula rakyat dari raja tersebut yang masuk Islam, sehingga terbentuklah suatu kerajaan Islam pertama di Indonesia, yaitu Kerajaan Samudra Pasai. Karena Samudra Pasai dan Kerajaan Malaka itu terkenal berkembang pesat, sehingga agama Islam pun jadi terkenal. Kemudian para pedagang dari kerajaan tersebut berlayar ke daerah-daerah lain, yang sehingga terjadilah perkembangan di daerah Jawa. Di daerah Jawa, setelah para pedagang datang, mereka menyebarkan agama, dan yang menyebarkan luas itu kembali adalah para wali songo. Sunan tersebut ialah Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Derajat, Sunan Bonang, Sunan Kudus, Sunan Muria, Sunan Kalijaga, dan yang terakhir Sunan Gunung Jati. Dan mereka pun menyebarluaskan di Pulau Jawa. Setelah itu masuklah persebaran agama Islam di Sulawesi. Persebaran agama Islam di Sulawesi ini mendapat peran dari Sunan Giri. Sunan Giri mendirikan pondok pesantren yang santrinya berasal dari luar-luar daerah Jawa kebanyakannya. Kemudian setelah selesai belajar, Sunan Giri akan mengirimkan murid-muridnya
ke Madura, Sulawesi, Maluku, dan Nusa Tenggara untuk menyebarluaskan agama Islam. Pada abad ke-16 di Sulawesi Selatan, kerajaan Goa dan Taloh penduduknya sebagian besar adalah beragama Islam karena hubungan mereka dengan kerajaan Tidore. Kemudian penyebaran agama Islam di daerah Kalimantan. Penyebaran ini Islam berhasil masuk ke kerajaan Sukadana. Kemudian Sunan Giri digantikan oleh anaknya yang bernama Sultan Muhammad Syarifuddin. Beliau sangat berjasa dalam menyebarkan agama Islam, ditemani oleh temannya yang bernama Syekh Syamsuddin. Pada permulaan abad ke-16, akhirnya Islam berhasil memasuki Kutai dan menyebar luas di Kalimantan Timur. Dan yang terakhir, penyebaran di daerah Maluku dan sekitarnya. Persebaran agama Islam di daerah Maluku dan sekitarnya berkat jasa para santri Sunan Derajat yang berasal dari Ternate dan sekitarnya. Sebenarnya pada awalnya perdagangan dengan Indonesia bagian barat, terutama Pulau Jawa, berjalan sangat lancar sehingga para pedagang dapat tidak hanya berdagang namun juga menyiarkan agama Islam. Nah, sekarang saya akan menjabarkan peta-peta ini. Dari Samudra Pasai terlihat ini kemudian ke daerah Malaysia. Kemudian dia ke Tumasik dan dia ke Palembang. Dari Palembang dia ke Kalimantan. Namun juga ada yang dia terbagi menjadi ke Gresik. Dari Gresik inilah menyebar ke Sulawesi, Makassar, ke Kalimantan, kemudian ke daerah Maluku. Agama Islam mudah diterima oleh orang Indonesia karena tidak mudah untuk masuk ke dalamnya hanya dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dan agama Islam juga tidak memiliki sistem kasta sehingga sangat cocok dengan masyarakat. Juga dengan cara para wali untuk menarik perhatian rakyat untuk agar masuk ke dalam Islam. Saya rasa sekian dari saya. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.